bahwa firman itu adalah Allah. Ya, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam pembelajaran firman Tuhan lewat channel Bible Study Gereja Eleos Malang. Sebelum kita belajar, mari kita persiapkan hati pemikiran kita lewat doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan dan kemurahan hatimu kepada kami. Terima kasih untuk pimpinan penyertaan-Mu kepada kami sampai saat ini. Kami boleh melewati banyak hal dalam kehidupan kami, itu semata-mata karena kemurahan-Mu kepada kami. Dan pada saat ini kembali kami boleh duduk diam untuk belajar firman Tuhan lewat channel Bible Study Gereja Eleos Malang ini. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah apa yang kami pelajari melalui firman-Mu boleh menolong kami untuk mengerti rahasia-rahasia yang Engkau ungkapkan lewat firman Tuhan. Pakai hamba-Mu di dalam segala kesederhanaan untuk bisa mengajarkan dan menyampaikan apa yang merupakan pengajaran-pengajaran Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan waktu ini di dalam tangan pimpinan-Mu. Bagi jemaat-Mu atau orang-orang yang mengikuti channel Bible Study ini ya Tuhan, berikan hikmat bijaksana, bukakan hati dan pemikiran, sehingga mereka boleh mengerti apa yang disampaikan lewat pembelajaran firman Tuhan ini. Terima kasih. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, hari ini kita akan belajar tentang sebuah topik yang memang menjadi sering pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Ya. Dan saya percaya sebenarnya pembahasan ini sudah berulang-ulang disampaikan. Bapak Ibu bisa melihat di dalam channel pengajaran-pengajaran firman Tuhan tentang siapakah sebenarnya Yesus ini. Dan juga di dalam channel Bible Study kita ini beberapa pertanyaan yang saya perhatikan yang muncul, yang mencoba melihat Yesus itu siapa. Dan beberapa orang mengatakan bahwa mereka hanya memahami Yesus itu adalah seorang nabi yang diutus oleh Tuhan. Saya juga tertarik dengan penyataan-penyataan orang-orang lain memahami tentang Yesus ini. Bahkan ada satu penyataan yang berkata, coba dibuktikan di dalam Alkitab di mana Yesus pernah menyatakan dirinya adalah Tuhan dan ia harus disembah. Maka kalau ada dan dikemukakan di situ, maka ia akan menjadi orang Kristen. Tentu penyataan ini sebenarnya saya katakan ini adalah sesuatu hal yang ambigu. Ya, kenapa dikatakan demikian? Ya. Sama seperti seorang yang pernah bertanya dulu ketika ada orang mengatakan kepada dia bahwa Tuhan itu ada. Kamu harus percaya Tuhan. Tetapi orang ini yaitu ateis. Lalu ia berkata, buktikan kepada saya tentang Tuhan itu. Kalau dia ada, tunjukkan kepada saya. Barulah saya percaya bahwa dia ada. Tentu hal ini pernyataan yang konyol sebenarnya. Ya. Mana mungkin dan bagaimana mungkin manusia harus bisa melihat Tuhan baru ia percaya. Karena kalau hal itu terjadi maka manusia itu tidak akan pernah hidup. Tetapi inilah manusia yang mencoba memahami tentang keberadaan Tuhan itu. Lalu dicoba dipahami di dalam logika berpikir manusia.
Nah, demikian juga ketika pernyataan-pernyataan tentang Yesus lalu mencoba memahami konsep Yesus itu sesuai dengan apa yang ia fahami atau sesuai dengan apa yang diajarkan kepadanya. Maka dia tidak akan pernah bisa menemukan tentang siapakah sebenarnya Yesus itu yang diajarkan di dalam firman Tuhan atau Alkitab. Karena cara pandangnya yang jauh berbeda, sudut pandangnya yang berbeda. Maka kalaupun itu coba dipaksakan untuk mengerti, maka itu dia tidak akan pernah memahami itu. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mencoba memahami berdasarkan apa yang diajarkan oleh firman Allah atau di Alkitab. Perspektif kita adalah dari pengajaran iman Kristiani. Bagaimana kita memahami siapakah Yesus itu. Maka topik yang saya ambil kepada kita pada sore hari ini, yaitu Yesus adalah firman Allah. Kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia, tidak ada suatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Ya. Jadi kita akan mencoba memahami dalam perspektif Injil Yohanes tentang siapakah Yesus. Jadi pembahasan kita di dalam Injil Yohanes ini bukan per pasal seperti pembelajaran-pembelajaran sebelumnya Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi saya ingin mengajak kita untuk memahami tentang Yesus yang diajarkan di dalam Injil Yohanes. Dan harapan kami dengan kita belajar ini, maka kita bisa memahami siapakah sebenarnya Yesus itu yang dipercayai, yang kita percayai bahwa Dia adalah Tuhan. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertama-tama perlu dimengerti mengapa Injil Yohanes ini dituliskan. Apa tujuan daripada dan maksud daripada penulisan Injil Yohanes? Tentu kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 20. Saya mengajak kita dulu untuk membaca di dalam Injil Yohanes pasal 20. Yaitu ayat 30 sampai dengan ayat 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Ya, jadi perhatikan dalam pernyataan daripada Injil Yohanes ini bahwa ada banyak peristiwa-peristiwa, ada banyak hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang tidak dicatat sedemikian rupa. Jadi tidaklah heran kalau kita melihat catatan-catatan tentang kehidupan Yesus. Mulai dari ia lahir sampai ia mati. Maka kita akan menemukan catatan-catatan yang tidak tertulis. Misalkan usia Tuhan Yesus mulai dari 13 tahun sampai kepada usia 30 tahun.
Maka ini akan memberikan kepada kita pernyataan sebenarnya bahwa ada banyak hal yang dikerjakan oleh Tuhan. Ada banyak yang dikerjakan oleh Yesus yang para penulis kitab Injil, baik itu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, tidak mencatat sedemikian rupa. Ya. Tentu kenapa? Ya, kalau dikatakan kalau kita akan mencatat dan semua mencatat itu peristiwa demi peristiwa, hari lepas hari yang dikerjakan oleh Yesus, maka buku atau Alkitab yang kita pegang ini tidak sedemikian tebalnya. Mungkin lebih tebal daripada itu semua. Tetapi mari kita melihat bahwa para penulis Alkitab diilhamkan oleh Allah untuk menulis hal-hal penting yang berguna bagi umat manusia. Hal penting apa yang berguna bagi manusia? Yang dicatat di dalam Alkitab. Ayat 31 dikatakan di situ. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi kita perhatikan di sini bahwa penulisan daripada Injil ini yang pertama bagi orang percaya, bagi kita sebagai orang percaya. Maka apa tujuan daripada penulisan ini? Yaitu untuk meneguhkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah yang kekal dan sebagai Mesias serta juru selamat yang benar. Sekali lagi, bagi kita orang percaya adalah untuk meneguhkan iman kita. Meneguhkan, menguatkan iman kita. Bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang kekal dan sebagai Mesias serta juru selamat yang benar. Makanya tadi di dalam ayat 31 itu, supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah. Jadi bagi kita saudara-saudara yang dikasihi Tuhan yang sudah percaya kepada Kristus, maka kita tidak perlu bimbang tentang keyakinan iman kita kepada Yesus itu. Sekalipun ada banyak orang atau di luar sana mencoba membimbing kita, mengarahkan kepada kita untuk tidak mempercayai Yesus itu adalah Tuhan. Tentu hal-hal tersebut kita harus tolak. Kita harus buang dan kita tidak bisa menerima itu. Makanya tadi saya katakan ini adalah untuk meneguhkan iman kita. Yang kedua, bagi mereka yang tidak percaya. Dan saya gambarkan di sini adalah bagi dunia. Apa tujuan daripada Injil ini ditulis? Yang pertama, agar mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi di dalam pembelajaran selanjutnya nanti dari apa yang kita pelajari di dalam Injil Yohanes tentang Yesus, maka di sini akan mengajarkan kepada kita tentang keselamatan yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan ajakan-ajakan kepada kita untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bagi saudara-saudara yang belum percaya Yesus, maka inilah kesempatan yang baik untuk menerima Dia sebagai Tuhan.
dan juru selamat pribadi saudara. Yang kedua, berkaitan dengan perannya sebagai juru selamat, maka kita harus menerima karya penebusan atau keselamatan oleh Kristus melalui iman kita. Ya. Jadi bagi orang yang belum percaya, maka ketika ia menerima, mengerti tentang karya penebusan yang dikerjakan oleh Kristus, maka ia harus mempercayai itu lewat iman percayanya. Bahwa sesungguhnya melalui karya penebusan yang dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib, maka penebusan dosa itu telah terjadi. Dan bagi mereka yang telah menerima karya penebusan ini, maka jaminan keselamatan ia dapatkan. Hidup kekal itu akan ia terima. Ya. Jadi kalau kembali kita melihat tentang apa yang merupakan tujuan penulisan Injil Yohanes tadi. Ya. Supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ya. Jadi hidup di sini bukan hanya sebatas kehidupan di tengah-tengah dunia ini, tetapi kehidupan yang kekal. Dan ini hanya didapat oleh dan melalui nama daripada Kristus atau nama Yesus. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bagaimana pemahaman yang diajarkan oleh Yohanes tentang siapakah Yesus itu. Maka kalau kita baca tadi di dalam pernyataan tulisan Yohanes di pasal 1 ayat 1, di mana di situ dikemukakan pada mulanya adalah firman. Ya. Ini kata pada mulanya sama dengan apa yang diungkapkan di dalam kitab Kejadian. Ya. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, Ia berfirman. Pada mulanya Allah berfirman. Tentu di dalam memahami bagian ini memang kemiripan daripada penyataan pada mulanya adalah firman ini. Tentu penulis Injil Yohanes memiliki tujuan dan pengertian sendiri ketika ia mencoba memahami dan juga menyampaikan kepada kita makna daripada pada mulanya adalah firman itu. Ya. Jadi pada mulanya adalah firman, ini membahas tentang keberadaan firman. Ya. Di mana firman itu di dalam bahasa Yunaninya adalah logos. Ya. Sebagai perwujudan wahyu Allah pada waktu penciptaan. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika ia menyatakan pada mulanya, maka ini tidak berarti firman itu adalah sesuatu yang diciptakan. Tetapi firman ini telah ada. Bahkan keberadaannya lebih dan mendahului daripada proses penciptaan. Keberadaan firman itu telah ada sebelum penciptaan alam semesta ini dilakukan. Nanti kita bisa melihat di dalam ayat selanjutnya. Jadi kata pada mulanya di sini adalah firman. Bukan menunjukkan kepada kita bahwa firman, ya nanti kita melihat firman itu merujuk kepada
pribadi Yesus Kristus, maka ia bukan ada sebagai sebuah hasil karya ciptaan. Bahwa keberadaan firman itu sama dengan keberadaan daripada segala hal yang diciptakan. Tetapi konsep keberadaan firman pada mulanya ini adalah sesuatu yang ada sebelum segala sesuatu yang ada di dunia ini diciptakan. Ya. Jadi kalau kita memperhatikan di dalam penulisan daripada Yohanes, ya, maka kita harus memahami dunia perjanjian baru di mana Injil Yohanes ini ditulis. Tentu bukan dalam perspektif zaman sekarang, beda sekali. Tetapi perspektif ketika Yohanes menulis atau diwahyukan, diilhamkan untuk menulis firman Allah ini, menulis kitab Injil ini. Maka kita harus melihat bagaimana mereka memahami tentang istilah-istilah. Dan lebih khusus tentang kata firman. Ya. Karena di dalam zaman Yohanes ini, kata firman ini bisa diambil dari konsep filsafat Yunani. Ya. Kenapa saya katakan ini di dalam filsafat Yunani? Karena Alkitab Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Dan pada zaman itu, yang namanya filsafat Yunani, pemahaman filsafat Yunani ini sudah berkembang. Sehingga ketika Yohanes mencoba menuliskan Injil Yohanes ini, tentu di dalam perspektif filsafat Yunani, ia coba memahami itu. Di mana kata firman di sini menggambarkan, yaitu keberadaan pihak daripada perantara. Ya. Maksudnya apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Kalau dunia ini ada, maka ada yang menciptakan. Ya. Yang menciptakan ini adalah Allah. Maka ia berfirman. Berfirman di sini berarti berkata-kata. Ya, kata-kata inilah yang difahami sebagai logos dalam konsep filsafat Yunani sebagai sebuah perantara. Ketika Allah menciptakan alam semesta ini, ya, Allah berfirman, Allah berkata-kata, Allah berbicara, Allah mengucapkan sesuatu. Makanya dikatakan di sini adalah sebuah keberadaan daripada perantara itu sendiri. Ya. Kemudian Yohanes yang juga memiliki latar belakang sebagai seorang Yahudi, tentu ia juga bisa memahami pemahaman-pemahaman daripada orang-orang Yahudi, di mana Injil ini juga ditujukan kepada mereka yang percaya, yang memiliki latar belakang sebagai orang Yahudi. Maka di dalam konsep berpikir orang Yahudi, kata firman ini menunjukkan pada apa yang diekspresikan oleh manusia. Ya. Di mana kata firman ini diterjemahkan adalah kata atau ucapan atau sebuah pesan
atau firman itu sendiri. Ya. Jadi kita bisa melihat dari dua sudut pandang yang pada zaman itu ya, sangat mempengaruhi di dalam penulisan-penulisan Injil. Sesuai dengan konteks budayanya. Dalam filsafat Yunani, ia tidak hanya bicara tentang kata itu, tetapi bagaimana kata itu ada. Ya, keberadaan daripada kata itu. Ya. Jadi kalau keberadaannya, maka ia telah ada sejak Allah itu ada. Karena Allah itu bukan orang yang diam, bisu, tidak. Tetapi Allah yang hidup, di mana di dalam diri Allah itu ada kata-kata, ada firman. Nah, inilah yang boleh coba difahami di sini, keberadaan itu. Ya. Bahwa sejak Allah itu ada, maka firman itu juga telah ada. Kemudian di dalam pemahaman-pemahaman filsafat pada zaman itu, di mana oleh para filsuf-filsuf ya, jadi bukan hanya satu orang filsuf yang hidup pada zaman ini, tapi ada banyak filsuf yang ada. Maka ketika mereka memahami kata logos atau firman, maka mereka memahami kata firman itu adalah sesuatu yang menetap dalam pikiran manusia. Ya. Di mana apa yang ada dalam pikiran manusia itu sekarang kita kenal dengan ya, akal, pikiran, atau logika. Jadi sejak kita ada, lahir di tengah-tengah dunia ini, maka yang namanya akal itu sudah diberikan kepada kita. Pikiran itu telah ada. Jadi tidak hanya terjadi di dalam proses ya, pembelajaran ketika kita memahami ilmu pengetahuan, maka kita baru diberikan pikiran. Tidak demikian. Tetapi keberadaan pikiran itu telah ada sejak manusia itu ada. Ya. Jadi ketika kita melihat tentang Allah, yang adalah Allah yang hidup, Allah yang bisa berbicara, Allah yang bisa berkata-kata, Allah yang bisa mengucapkan sesuatu, maka disitulah keberadaan firman itu juga telah ada. Ya. Maka kalau kita melihat lebih lanjut, ya. Jadi kata firman ini memiliki makna ganda. Ya. Yang pertama adalah firman yang dipikirkan. Ya. Sesuatu yang ada di dalam benak kita. Ya. Sesuatu hal yang kita coba pikirkan. Ya. Yang kedua adalah sesuatu hal yang kita ucapkan. Ya. Saat ini saya berkata-kata. Saya berbicara. Maka ketika kata-kata atau ucapan saya ini disampaikan, maka ini ya dalam konteks yang sederhana tadi, ini bisa memiliki makna firman. Karena apa? Mengandung arti ucapan, pesan. Ya. Jadi kalau kita kembali di dalam konsep Yahudi, maka apa yang disampaikan berupa pesan ini, maka itu dianggap sebagai sebuah kata firman. Ya. Ya.
tentu di dalam hal ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memahami tentang Yesus itu. Ya. Ketika Yohanes menuliskan Injil ini, tadi sudah saya katakan bahwa dia menggunakan dalam sudut pandang perspektif baik, perspektif sebagai orang Yahudi, pemikiran-pemikiran Yahudi, tetapi juga dalam pengaruh filsafat Yunani. Maka firman yang pada mulanya adalah berfirman itu. Ya, jadi dia menyatakan ini keberadaan daripada firman itu telah ada sejak awal mulanya. Ya, pada mulanya adalah firman. Ya. Sekali lagi ini berbicara tentang bagaimana firman itu telah ada, bagaimana firman itu berfungsi sebagai perantara, dan keberadaan daripada firman itu ada sebelum awal mula dunia ini. Ya. Jadi kalau kita memahami dunia ini ada, itu sejak Tuhan menciptakannya. Hari pertama, hari kedua sampai hari ke-6 dan hari ke-7. Itulah menggambarkan kepada kita proses penciptaan dunia ini. Dari proses itulah kita mengenal istilah waktu. Ya. Ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan selanjutnya. Dari situlah kita memahami istilah-istilah. Ya, ada waktu, pagi, siang, sore, malam, dan lain sebagainya. Dan itu terjadi pada masa proses penciptaan. Tetapi apakah keberadaan daripada firman itu baru ada dalam proses penciptaan itu? Tidak. Karena apa? Karena di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita, ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Jadi keberadaan firman yang difahami sebagai logos, maka ia telah ada sejak Allah itu ada. Ya. Makanya dikatakan di sini keberadaannya bersama-sama dengan Allah. Ya. Dari bahasa Yunaninya prostonteon. Ya. Bahkan kata ini kalau lebih diterjemahkan secara harafiah, yaitu berhadapan muka dengan Allah. Nah, di sini nanti bisa memaknai lebih dalam Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa keberadaan firman tidak hanya sekedar sebagai sebuah ucapan atau perkataan semata, tetapi ia adalah satu pribadi. Ya, kenapa? Dari kata prostonteon ini berhadapan muka dengan Allah. Ya, tatap-tatapan dengan Allah. Ya, jadi inilah menunjukkan kepada kita tentang siapakah Yesus yang dinyatakan di dalam Injil Yohanes ini. Bahwa dia ada sejak Allah itu ada. Tadi kalau kita menggunakan logika berpikir filsafat Yunani, berarti adalah sebuah pikiran. Maka ketika Allah itu ada, maka pikiran itu telah ada. Ide itu ada. Atau kalau kita menggunakan
Ya, pemahaman daripada logika orang Yahudi, sesuatu kata-kata yang diucapkan, maka sejak Allah itu ada. Karena dia adalah Allah yang hidup. Ia Allah yang berbicara. Maka sejak ia adalah ada, maka keberadaan firman itu juga telah ada. Ya. Itulah sebabnya di dalam bagian ini Yohanes berkata, firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya, jadi ia tidak terpisah dari diri Allah sendiri. Lalu kemudian kita berkata, kapan Allah itu ada? Tentu kita meyakini bahwa Allah itu ada sejak dalam kekekalan. Ya. Jadi kalau kita memahami keberadaan Allah sejak kekekalan, maka tentu juga kita harus bisa menerima konsep bahwa firman itu ada sejak kekekalan. Ya. Karena dikatakan ia bersama-sama dengan Allah. Ya. Kemudian di dalam penjelasan lanjutan daripada Yohanes di sini, bahwa ia tidak hanya berkata-kata firman itu bersama-sama dengan Allah, tetapi ia lebih spesifik lagi menunjukkan atau menyatakan bahwa firman itu adalah Allah. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang ada pemahaman-pemahaman yang mencoba melihat tentang firman. Jadi dari sebuah perkataan, lalu kemudian berwujud menjadi seorang manusia atau dipersonifikasi. Sesuatu hal yang tidak nyata, kemudian menjadi nyata. Ya. Sesuatu hal yang hanya kata-kata, tapi sekarang ini kata-kata ini berubah menjadi berwujud jadi manusia. Inilah yang sering digambarkan tentang firman yang telah menjadi manusia. Yaitu kata-kata kemudian dipersonifikasi. Ya. Kata itu dianggap sebagai sesuatu yang pribadi. Ya, tidak demikian. Karena apa? Di dalam ayat ini berkata firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita melihat kembali dari, sebelumnya tadi saya katakan dari kata protonteon, berhadapan muka dengan Allah. Maka ini menunjukkan kepada kita tentang pribadi yang lain daripada Allah yang ada di sini. Siapa itu? Itu yang dikenal di dalam iman kekristenan kita adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dan seperti apa keberadaannya? Dikatakan tadi bersama-sama dengan Allah. Artinya apa? Dalam hal hakikat dan substansi. Apa makna daripada kata hakikat atau substansi ini? Ini memberikan kepada kita pengertian tentang apa? Sifat yang hakiki daripada firman itu. Ya. Keberadaan daripada firman itu secara hakikat, secara substansi. Ya. Ia adalah Allah. Ya. Secara hakiki dia adalah Allah. Kemudian, ia suatu pribadi atau substansi tersendiri. Karena dikatakan tadi, sebab ia bersama-sama dengan Allah. Jadi,
kata bersama-sama memberikan kepada kita sebuah pemahaman bahwa ada dua pribadi di sini, yaitu pribadi Allah dan pribadi yang bernama Firman itu. Kita baca di dalam Ibrani pasal 1 ayat 3. Dan lebih enak Bapak Ibu dan Saudara, lebih kita memahami kalau kita membaca dari ayat 2. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita. Ya, Ia di sini adalah Allah dengan perantara anaknya. Ya, perantaraan anaknya. Ya, anaknya yang dimaksud di sini adalah Yesus Kristus. Yang telah Ia tetapkan, Ia di sini adalah Allah Bapa, sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh Dia. Oleh Dia di sini bermakna daripada ya pribadi Yesus Kristus atau Firman. Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jadi di sini kita melihat tentang bagaimana penggambaran di dalam Alkitab tentang keberadaan pribadi daripada Kristus itu atau Yesus. Yang dikatakan adalah Firman, bahwa Ia adalah satu substansi dengan Allah, di mana Ia memiliki sifat yang hakiki sama seperti Allah Bapa. Yang kedua, makna daripada Firman itu bersama-sama dengan Allah, bahwa dalam hal segala kebijaksanaan dan segala rancangan, rahasia penebusan manusia yang dilaksanakan oleh Firman atas mufakat antara Bapa dan Anak sejak dari kekekalan. Ya. Jadi di dalam apa yang kita baca di dalam kitab Ibrani tadi, bagaimana pribadi daripada Allah Anak ini atau Yesus Kristus atau Firman yang dinyatakan di dalam Injil Yohanes ini. Maka di dalam karya penyelamatan penebusan manusia, maka ada kesepakatan bersama antara Allah Bapa dan Anak. Dan itu telah ada sejak kekekalan. Sejak mereka telah ada. Untuk apa? Untuk melaksanakan karya penebusan, ya, karya penyelamatan. Jadi di dalam hal ketika kita bicara tentang penebusan manusia, maka ini tidak terjadi secara mendadak Bapak Ibu dan Saudara. Allah menciptakan Adam dan Hawa, kemudian Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Barulah Allah merancang tentang karya keselamatan. Apa demikian? Tidak. Karena kalau kita bicara seperti gambaran ini, Allah ciptakan manusia, kemudian manusia jatuh dalam dosa, lalu baru Tuhan menetapkan atau merancang sesuatu, maka Ia bukan Allah yang Maha Tahu. Karena apa? Karena Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah penciptaan. Tetapi Alkitab berkata kepada kita bahwa rancangan penyelamatan pun telah ditetapkan atau telah disepakati sejak dari kekekalan. Jadi karya penebusan yang dikerjakan oleh Kristus kepada kita
walaupun nanti pelaksanaannya membutuhkan waktu yang lama sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tetapi perancangan karya penebusan ini telah dilaksanakan dan telah ditetapkan dalam masa-masa kekekalan. Sejak mereka ada. Sejak keberadaan Allah itu di dalam kekekalan yang kita tidak tahu. Karena Allah di luar daripada batas waktu manusia. Jadi penulis Injil Yohanes di dalam perspektif ini memberikan kepada kita pemahaman-pemahaman tentang siapakah Yesus itu. Bahwa ia bukan hanya sekedar yang difahami oleh orang-orang lain. Hanya sekedar nabi, hanya sekedar perantara. Hanya sebagai seorang yang menyampaikan pesan-pesan Allah. Karena kalau hal ini difahami, maka ia adalah salah satu daripada ciptaan itu. Tetapi tidak demikian. Sekali lagi bahwa di dalam keberadaannya ia telah ada sejak Allah ada, bahkan ia juga bersama-sama dengan Allah, bahkan ia disebut adalah Allah. Bahkan di dalam penjelasan ayat 3, saya baca kepada kita, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi jelas sekali di dalam bagian ini bahwa penciptaan alam semesta ini, maka firman itu ikut ambil bagian. Karena dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ia turut berperan dalam pekerjaan-pekerjaan ilahi pada permulaan waktu. Amsal 8 ayat 30. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya. Dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Jadi kita perhatikan di sini. Bagaimana keterlibatan anak di sini, bahwa ia ada serta di dalam ayat 29, ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, baru disambungkan ayat 30, aku ada sertanya sebagai anak kesayangannya. Jadi untuk memahami bagian ini, ketika Allah menentukan batas laut, ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, lalu dikatakan aku ada sertanya sebagai anak kesayangannya. Jadi dalam hal ini keberadaan firman, ia ada dan turut berperan dalam pekerjaan-pekerjaan ilahi dalam penciptaan dunia ini. Allah menciptakan dunia dengan firman. Dan Kristus itu adalah sang firman itu sendiri. Tanpa Yesus, maka tidak ada sesuatu pun yang telah ada. Jadi tanpa Yesus, maka tidak ada satupun yang kita lihat dalam dunia sekarang ini. Sejak dahulu sampai sekarang akan ada. Tanpa ada keterlibatan daripada Kristus.
Hal inilah membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Sebab segala sesuatu, yang menciptakan segala sesuatu ialah Allah. Ya. Jadi bagi kita, ya, atau bagi agama-agama yang mempercayai bahwa segala sesuatu yang terjadi dan yang ada di dunia ini diciptakan oleh Allah, maka Alkitab memberikan kepada kita tadi penegasan bahwa Yesus ikut terlibat di dalam proses penciptaan ini. Ia telah ada. Nah, kalau ia telah ada dalam proses penciptaan itu, mana mungkin kita hanya berkata bahwa dia hanya sekedar seorang nabi biasa. Ia hanya sekedar manusia yang menjadi utusan. Ia hanya manusia yang sama seperti kita, tetapi ia diberikan kuasa ilahi. Tidak. Karena di dalam proses penciptaan, ia ambil bagian. Ia turut berperan aktif dalam bagian itu. Jadi, kalau ia berperan di situ, lalu siapakah dia di dalam bagian ini? Maka kita meyakini ia adalah Allah. Karena Alkitab berkata, ia bersama-sama dengan Allah. Jadi, kalau di dalam konsep pemahaman orang Israel, Allah Israel membuktikan dirinya sebagai Allah dengan ia menjadikan segala sesuatu. Ya. Kita baca di dalam Yesaya pasal 40. Kitab Yesaya pasal 40 ayat 12. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing atau bukit-bukit dengan neraca. Ayat 13. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat. Ayat 14, kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian, dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan, atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian. Jadi di dalam bagian ini menggambarkan kepada kita bagaimana Tuhan di dalam menciptakan segala sesuatu, maka ia tidak membutuhkan pertimbangan-pertimbangan daripada manusia. Ia sendirilah yang menetapkan dan ia sendiri yang mengatur. Dan ia sendirilah yang menjadikan segala sesuatu. Tentu kalau kita coba bandingkan atau sinkronkan dengan penyataan Injil Yohanes pasal 1 ayat 3. Di mana Yesus ikut bagian di dalam proses penciptaan ini. Maka tentu pemahaman ayat ini memberikan kepada kita tentang Yesus itu bukan hanya nabi yang dikenal oleh orang lain itu, tapi dia adalah Allah. Allah yang telah menjadi manusia. Allah yang telah berinkarnasi menjadi manusia. Tentu kenapa ia menjadi manusia? Karena ada tujuan, seperti tadi saya katakan, ia ingin menyelamatkan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Tapi gambaran-gambaran yang diberikan kepada kita di sini Bapak Ibu dan Saudara, bahwa Yesus itu adalah sumber dari segala sesuatu. Karena dia sumber segala sesuatu. Tidak ada yang ada di dunia ini kalau bukan berasal dari dia. Dan kita yakin
segala sesuatu yang diciptakan ini diciptakan oleh Allah. Maka dengan demikian ketika kita menyembah Kristus, maka kita menyembah Dia sebagai pencipta dunia ini. Dan yang kepadanya semua ciptaan bergantung. Jadi kalau Tuhan Yesus sudah memberikan penggambaran kepada kita, atau penulis Injil Yohanes memberikan gambaran tentang Yesus itu adalah pencipta segala sesuatu. Dari Dia segala sesuatu itu berasal. Maka tidaklah mesti kita berkata, tunjukkanlah ayat yang berkata kepada kami bahwa Yesus itu adalah Allah. Kemudian Ia harus disembah. Tidak. Tapi dari pernyataan-pernyataan di sini, dari ungkapan-ungkapan di sini, memberikan kepada kita sebuah makna. Yesus itu adalah Allah dan Ia patut untuk disembah. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi Injil Yohanes ini dituliskan supaya kita menjadi percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Dia adalah juru selamat kita. Dan Injil Yohanes juga memberikan kepada kita satu tantangan, bahwa barang siapa yang percaya kepada Dia, maka ia akan diselamatkan. Jadi berbahagialah kita yang sudah percaya kepada Dia, kepada Yesus itu. Teguhkanlah iman saudara di dalam Dia yang adalah juru selamat hidup saudara. Tapi bagi saudara yang belum percaya, maka tadi ajakan di sini, percayalah dan jadikan Dia sebagai Tuhan dan juru selamat hidup saudara. Sehingga jaminan hidup kekal itu akan saudara dapatkan. Kiranya melalui pembelajaran ini boleh memberkati kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh belajar firman-Mu pada saat ini. Biarlah apa yang kami pelajari ini boleh memberikan kami pengertian tentang siapakah Engkau. Bahwa Engkau adalah Allah. Engkau adalah firman yang telah menjelma dan telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu ya Tuhan, teguhkanlah iman kami kepadamu. Dan biarlah kami senantiasa boleh percaya kepada apa yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Dan bagi saudara-saudara kami yang belum percaya, biarlah mereka boleh mengenal akan Engkau dan menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Tuhan memberkati kita semua. Ya, pembelajaran lanjutan adalah berbicara tentang Yesus dalam Injil Yohanes. Sampai bertemu dalam channel berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.